Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at, shaimin, shaimat, jamaah yang mengikuti buka bersama di Masjid Aulia Sutana Gedong ini. Alhamdulillah, di sore hari ini kita ditakdir oleh Allah pertama masih bisa melanjutkan puasa sampai hari yang ke-9 saat ini, berarti ke-9. Alhamdulillah, di hari yang ke-9 ini kita masih diberi rahmat oleh Allah dan merupakan 10 hari awal disebut 10 hari yang penuh dengan rahmat Allah. Semoga di penghujung 10 hari awal ini rahmat Allah semakin besar, semakin deras turun ke kita, sehingga kita selalu semakin bisa meningkatkan kebaikan kita dengan rahmatnya, semakin memperbaiki hati kita dengan rahmatnya. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau di dunia ini dan mengikuti jejak beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Puasa salah satunya akan membentuk jiwa yang bertakwa, dan jiwa yang bertakwa akhirnya dengan kasih sayang Allah bisa membentuk hati yang penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa, atau ketakwaan kita semakin meningkat dengan terus kita melaksanakan berpuasa. Dengan bertakwa, salah satu bentuk ketakwaan adalah imtitsalul ma'murat wa jitinabul manhiyat, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, yang berarti realisasi ketakwaan itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah dengan kita mengamalkan Al-Quran, taat kepada Rasul, bagaimana mengamalkan Al-Quran itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah dalam hadis-hadis beliau, baik perintah beliau, lampah beliau yang dilakukan oleh beliau, sampai
apa yang dilakukan oleh sahabat, dan beliau membenarkan, mendiamkan. Sehingga dengan demikian, dengan kita taat kepada Allah dan Rasulnya, atiullah wa atir Rasul la'alakum turhamun. Firman Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada Allah dengan mengamalkan Al-Quran, taatlah kepada Rasul dengan mengamalkan apa yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasul, la'alakum turhamun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang memperoleh kasih sayang Allah. Hamba-hamba yang memperoleh kasih sayang Allah, memperoleh rahmat Allah, pasti akan semakin menumbuhkan rasa kasih di dalam hati, menumbuhkan rasa cinta kasih di dalam hati, rasa sayang di dalam hati kepada siapapun, karena kasih sayang Allah. Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mengasihi, yarhamuhumur rahman, itu Allah juga akan mengasihinya. Artinya dengan kasih yang Allah sehingga menumbuhkan rasa kasih di antara manusia. Bahkan bukan hanya itu, karena kelanjutan hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah, bersifatlah kasih, bersifatlah sayang kepada makhluk yang di bumi. Yarhamkum man fis sama, sehingga akan mengasihi kepadamu orang-orang yang di langit. Allah akan mengasihi, malaikat akan mengasihi jika kita mau mempunyai sifat kasih kepada apa yang ada di bumi. Untuk menumbuhkan sifat kasih ini salah satunya dengan puasa, dengan kita melaksanakan dengan banyak membaca Al-Quran, salah satunya. Mendengarkan Al-Quran saja bisa menumbuhkan rasa kasih. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jika Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'alakum turhamun, agar kalian diberi kasih sayang oleh Allah. Semakin banyak kasih sayang Allah yang turun kepada kita, hati kita akan semakin menjadi welas asih. Artinya kalau hati kita masih kurang rasa welas asihnya, kurang rasa sayangnya, berarti kita kurang dikasih oleh Allah. Kasih sayang Allah akan membuat seseorang itu akan menjadi mempunyai sifat kasih. Bahkan orang yang paling kaku pun sifatnya, orang yang paling kejam pun sifatnya, jika sudah memperoleh rahmat Allah, akan berubah menjadi orang yang lemah lembut, mempunyai sifat kasih. Ini dengan kasih sayang Allah. Sehingga bagaimana kita perbanyak memperoleh, menjemput, meraih rahmat Allah, meraih kasih sayang Allah, perbanyak kita meraih itu, agar kita dengan diperbanyak ada kasih sayang Allah pada diri kita, maka hati kita akan mempunyai sifat asih. Kasih sayang kita akan muncul. Dimulai dengan salah satunya berpuasa ini, sholat, dan ibadah-ibadah yang lain. Ini sifat kasih yang muncul dalam diri kita. Oleh karena itu, dengan sifat yang kasih ini memang tidak bisa kita peroleh dengan begitu saja, karena diri kita dikuasai nafsu.
ingin mempunyai rasa sayang kepada orang lain, bahkan rasa sayang kepada makhluk, tapi nafsu sering meliputi kita. Karena nafsu sering meliputi kita, sehingga sering kayak kita di tengah-tengah kita ingin berubah, kalah dengan nafsu, akhirnya malah kembali ke arah semula. Sifat-sifat yang buruk muncul, iri hati, dengki, kesombongan, yang akhirnya menumbuhkan sifat yang tidak ada kasih. Karena sifat kasih itu diawali dari hati yang penuh dengan kelembutan. Makanya Rasulullah SAW itu diingatkan oleh Allah, Fabima rahmati minallahi lintalahum, dengan kasih sayang Allah lintalahum kamu bisa bersifat lemah lembut hatimu wahai Muhammad kepada kaummu, kepada umatmu, kepada sahabatmu. Ini artinya sifat kasih kita kembali kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu kita tidak bisa menguasainya dengan kasih sayang Allah. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan bahwa pengaruh nafsu yang sangat besar ini tidak bisa terlepas kita. Nabi Yusuf menyampaikan, wa ma'ubiru nafsi in nafsal amartum bisu illa ma rahima rabbi. Kita tidak bisa terlepas dari hawa nafsu, dan nafsu itu selalu mengajak ke arah keburukan. Nafsu itu selalu mengajak ke arah keburukan. Karena memang nafsu itu kita di manusia itu diliputi oleh, jadi selalu mengajak ke arah keburukan, mencari enaknya sendiri. Illa ma rahima rabbi, kecuali atas kasih sayang Allah, kembali kasih sayang Allah. Illa ma rahima rabbi, kasih sayang Allah yang paling utama untuk bisa mengendalikan nafsu kita. Gak bisa kita merasa kuat untuk mengendalikan nafsu, tidak, kasih sayang Allah. Sehingga dengan kasih yang Allah kita bisa semakin hari keadaan kita akan semakin baik, hati kita akan semakin baik. Akhirnya kita jemput rahmat Allah, kita jemput kasih sayang Allah dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan, dengan harapan nafsu kita dikendalikan oleh Allah. Kita nggak mampu mengendalikan nafsu, tapi nafsu yang Allah yang mengendalikan nafsu kita. Apalagi orang memang harus kehidupannya selalu pasrah kepada Allah, untuk membentuk, untuk mengawal, untuk mengendalikan nafsu kita bukan kita, tapi Allah yang mengendalikan nafsu itu. Allah dalam mengendalikan nafsu, otomatis kita pasrah kepada Allah secara utuh. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah orang-orang mukmin ini memasrahkan keadaannya, termasuk dalam mengendalikan nafsu. Maka dari itu, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kita selalu evaluasi, kalau pas hati kita sedang merasa kurang baik, merasa kok muncul nafsu lagi, cepat kembali kepada Allah, zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ingat-ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang, nafsu akan terkendalikan. Jadi kembali semua kepada Allah, sehingga dengan kita kembali kepada Allah, nafsu akan dikendalikan oleh Allah. Maka keinginan-keinginan yang akhirnya akan melanggar ketentuan Allah ini akan terhindari dengan kembali kepada Allah. Dalam mengembalikan kepada Allah, yang pertama adalah bagaimana kita beribadah sebaik-baiknya.
Karena memang kita ditugaskan oleh Allah, wa malaktul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah jin dan manusia diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Tugas kita ibadah. Bangun tidur ibadah. Bangun tidur kita berdoa, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana, ini berdoa, ini ibadah. Kemudian berniat, hari ini saya mengabdi kepada Allah, sudah dihitung beribadah sehari itu. Ditambah ngikuti petunjuk Rasul, setelah kita berzikir melangkah ke kamar mandi dengan adab masuk kamar mandi yang diajarkan oleh Rasul. Misalnya masuk kaki kiri dengan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is minasyaitonir rajim. Ini sudah ibadah. Ibadah kelanjutan. Maka pada dasarnya setiap detak jantung kita tidak akan pernah berhenti dengan ibadah. Maka karena tidak pernah berhenti dengan ibadah, maka kembali rahmat Allah, kasih sayang Allah akan turun dengan kita, kepada kita. Setiap detik kita, setiap jantung kita, langkah kita isinya ibadah. Dengan ibadah maka Allah akan menurunkan kasih sayang. Dengan ibadah Allah akan menurunkan rahmatnya. Setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, ibadah. Wa iyyaka nasta'in, setelah ibadah kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dalam setiap detak desah nafas kita, dalam setiap detak jantung kita itu isinya ibadah. Jadi pertanyaan, masa ibadah terus kapan turune? Tidur pun ibadah. Siang itu diajarkan oleh Rasulullah ada namanya qailulah. Qailulah itu juga ibadah. Di sini ibadah terus, kapan nyambut gawe nih? Kerja pun juga ibadah. Sehingga tidak ada namanya berhenti ibadah. Wong kerja itu perintah Allah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika salat telah dilaksanakan, maka menyebarlah di bumi, carilah karunia Allah. Bekerja. Karena itu perintah Allah berarti ibadah. Artinya bekerja dengan sesuai ketentuan Allah, akhirnya hitungannya juga ibadah. Jadi nggak ada kita yang tidak bernilai ibadah, semua bernilai ibadah. Baru setelah kita ibadah, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan, minta apapun, agar hidup kita tetap bisa istiqomah. Maka doa yang pertama kita lantunkan, ya doa pertama yang kita ucapkan kepada Allah, doa pertama yang kita mohonkan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya di jalan yang lurus. Artinya ibadah kita, yang permintaan kita, doa pertama kita yang kita minta kepada Allah adalah bagaimana kita memperoleh hidayah. Ini yang pertama, supaya kita tetap istiqomah ibadah. Karena kalau kita tidak berdoa, ibadah kita juga bisa terlepas. Karena dengan ibadah merasa bahwa ibadah itu dari diri kita, maka bisa terlepas. Seolah-olah kita mengatakan ini ibadah saya misalnya. Allah akan, itu ibadahmu, ya udah kamu ibadah jajal, tak jarne, artinya nggak ada hidayah dari Allah. Kita nggak akan mampu untuk ibadah. Makanya kita minta kepada Allah lagi untuk diberi petunjuk ke jalan yang lurus, tetap bisa ibadah secara istiqomah. Baru setelah minta kita diberi hidayah, selanjutnya minta agar Allah mengendalikan nafsu kita. Mohon kepada Allah, Allah selalu menurunkan rahmatnya kepada kita, menurunkan rizkinya kepada kita, menurunkan semua pemberiannya kepada kita. Baru minta yang lain.
Minta hidayah dulu baru minta yang lain. Maka akhirnya kasih sayang Allah muncul turun ke dalam kepada diri kita, muncullah sifat kasih kita, sifat sayang kita kepada apapun dan siapapun. Nah ini banyak. Salah satu contoh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Awalnya kan beliau seorang yang kasar, mudah marah, temperamen, artinya rasa kasihnya sedikit. Setelah diajak Rasulullah beribadah terus, sampai suatu saat ini akhirnya kepedulian Sayyidina Umar benar-benar ada rasa kasih yang luar biasa. Suatu saat ada anak kecil bermain burung sampai burungnya itu sudah lemes. Kemudian dengan rasa iba Sayyidina Umar langsung tidak menghardik. Ini kalau seandainya Sayyidina Umar sebelum Islam menghardik, atau kita saja karena lebih sayang kepada burungnya daripada ke anak kecil itu, anak kecilnya diseneni, cepetan, lepas itu burung, dimarahi pasti. Sayyidina Umar tidak. Ada kasih sayang kepada burung, juga ada kasih sayang kepada anak tersebut. Sehingga Sayyidina Umar menyampaikan, cah cilik, awakmu tak kayak manukmu sing kok ini tak tuku ya, burungmu yang kamu buat mainan itu tak beli ya. Gak boleh, pertama gak mau. Kalau kamu tak beli burungmu, harganya setelah kamu bisa beri uang bisa membeli 3 kali 3 burung itu. Jadi dibeli dengan harga mahal. Ada rasa kasih sayang kepada anak kecil, ada rasa kasih sayang kepada burung. Inilah akhirnya salah satunya wasilah penyebab Sayyidina Umar nantinya akhirnya masuk surga. Salah satunya disebabkan oleh rasa kasih sayang terhadap burung ini. Muncul rasa kasih. Dan rasa kasih sayang ini beda dengan rasa yang tidak teganan. Suatu saat rasa kasih sayang tidak mesti harus menuruti semua keinginan. Ini rasa kasih sayang. Sayang kepada anak, saking sayangnya kepada anak, semua keinginan anak dituruti, sehingga keinginan anak dituruti, tidak ada arahan untuk menuju agama, tidak ada arahan untuk diajak beribadah, tidak ada pendidikan ke arah sana, gara-gara hanya nuruti. Alasannya kasih sayang. Ini bukan kasih sayang. Kasih sayang ini tidak hanya sekedar nuruti, tapi bagaimana kasih sayang itu yang sesuai dengan kasih sayang Allah, bukan kasih sayang dari nafsu kita. Kalau kasih dari nafsu kita salah malah. Akhirnya anak ingin itu, ingin ini, ingin itu dituruti, istri ingin ini, ingin itu dituruti, bahkan ingin berhura-hura dituruti. Ini bukan kasih sayang, ini nafsu yang masuk menyatakan, mengatasnamakan kasih sayang. Bukan kasih sayang lagi, itu sudah nafsu. Nafsu itu, jadi makanya Rasulullah mengingatkan, wa huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Untuk menuju surga, surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Untuk menuju surga, menuju surga itu dikelilingi oleh sesuatu
yang tidak disukai oleh syahwat, tidak disukai oleh nafsu. Seperti sholat subuh, dingin-dingin, masih ngantuk, suruh wudhu atau mandi wudhu, habis itu masih suruh sholat subuh. Ini nafsu nggak suka, syahwat nggak suka, karena untuk menuju syahwat nggak suka. Siang-siang di tengah capeknya kerja suruh sholat duhur, nafsu nggak suka. Ini bukan kasih sayang kalau seperti ini. Bagaimana kasih sayang nafsu? Kasih sayang sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak nafsu. Kalau nafsu bukan kasih sayang lagi, karena yang mengelilingi nafsu akan memasukkan seseorang ke neraka. Wa hufatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi oleh syahwat, oleh nafsu. Pengen ini, pengen itu, pengen enak. Semua yang diinginkan untuk enak ini adalah jalan untuk menuju neraka. Dan itu tipu daya setan dengan berbagai macam cara. Dan menggoda nafsu, yang akhirnya nafsu mengajak untuk berbuat buruk. Setan itu kalau di kitab Ihya Ulumuddin ada banyak nama dan tugasnya macam-macam. Ada setan yang tugasnya menggoda orang tidur. Jadi kalau tidur terutama jam-jam 3 itu hawanya dingin, itu setan yang memberikan selimut, jadi enak, angler turune, seger rasanya, sehingga waktunya subuh bermalas-malasan. Akhirnya setan datang untuk mengajak orang bermalas-malasan melakukan ibadah, melakukan sholat, sehingga enjoy, seolah nggak sholat menjadi enak. Dan berbagai macam tipu daya setan. Kemudian masuk ketika bahkan dari setiap perbuatan kita ada celah setan untuk masuk dengan tugas setan masing-masing. Sampai dalam sholat pun itu juga ada setan. Ada namanya setan wilhan, namanya ada salah itu namanya setan al-wilhan. Wilhan itu setan yang menyebabkan orang was-was. Itu juga nafsu. Artinya kasih sayang kita ini harus berdasarkan rahmat dan kasih sayang Allah, bukan rahmat dan kasih sayang nafsu. Sehingga kalau sudah berdasarkan kasih sayang Allah, maka muncul rasa kasih kepada, bukan hanya kepada manusia, kepada hewan piaraan kita. Akhirnya muncul rasa kasih. Rasa kasihnya proporsional. Contoh, Imam Malik itu punya piaraan, tapi karena ada kepentingan kewajiban kita beribadah kepada Allah di rumah, maka sekiranya piaraan itu tidak sampai membuat rumah menjadi najis. Sehingga piaraan yang dipelihara oleh Imam Malik itu dipelihara di luar, sehingga tempat sholat, tempat ibadah yang di dalam rumah itu aman dan steril dari najis. Ini salah satunya. Artinya proporsional. Sekarang kan kadang-kadang orang yang seneng kasih kepada hewan keterlaluan, sampai dikeloni, sampai diciumi, bahkan kadang-kadang saking kasihnya karena merasa kasih kepada anjing misalnya, sampai diciumi, padahal ada batasan. Ada batasan kasih sayang yang ada batasnya, ada aturannya. Benar harus kasih, yang tidak boleh itu jika bertindak kejam. Tapi kalau dalam bertindak kasih itu diberi makan, diopeni, diberi makan, diberikan kebebasan di luar. Kalau sampai sekiranya mengganggu, bahkan memelihara kucing pun sampai nggak proporsional, sekiranya di tempat sholat bahkan sajadah langsung nelek sak nggon-nggon, itu tidak proporsional. Sehingga bagaimana cara mengasihi sesuatu itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kehendak Allah.
Kalau untuk urusan ibadah jangan sampai misalnya itu punya hewan piaraan membuat najis di ruangan tempat ibadah kita. Atau kalau itu punya hal-hal yang lain, sekiranya jangan sampai meneledorkan ibadah kita kepada Allah. Ada orang karena memelihara bunga, senang melihat bunga yang indah. Apalagi sekarang rondo bolong. Nah, ada bunga katanya janda bolong. Atau bunga-bunga yang lain. Ada bunga-bunga yang lain, apalagi bunga desa. Nah, bunga-bunga yang lain. Ketika seneng terlalu suka, akhirnya menikmati wis bendino nyawangi kembange tok, kembange rondo bolong, kembang antorium, kembang melati sampai kembang desa. Nyawangi sampai melupakan waktu sholat, melengahkan waktu sholat. Itu juga enggak proporsional. Ada rasa kasih yang tidak proporsional. Oleh karena itu yang dimaksudkan irhamu mam fil ardi yarhamkum mam fis sama, kasihlah yang di bumi maka Allah akan mengasihimu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, sifat seseorang yang punya sifat kasih Allah pasti akan mengasihi. Maka kasih sayang yang sesuai dengan kasih sayang Allah kepada kita. Kita menginginkan tetap ibadah. Itu yang dimaksudkan, bukan kasih sayang yang di luar batas atau tiada batas, bukan kasih sayang atas asumsi manusia, bukan, tapi benar-benar kasih sayang yang sesuai dengan ketentuan Allah. Mungkin ini yang saya sampaikan, dan ini menjelang maghrib, maka sangat utama ketika kita berdoa, karena waktu-waktu yang seperti ini menjelang berbuka ini, di saat kita puasa, itulah waktu yang mustajab. Kadang-kadang kita melengahkan waktu-waktu seperti ini nonton sinetron sambil menunggu buka maghrib. Waktu seperti ini saat pas ngabuburit, sehingga dipaskan maghrib sampai rumah itu kurang pas. Maka paling tidak 10 menit, 5 menit menjelang berbuka, ini merupakan waktu-waktu yang paling istijabah, dan doa kita insyaallah banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba azwajina wa dzunuba ajdadina wa dzunuba jiddatina wa dzunuba masyayikhina wa dzunuba asatidina wa dzunuba ustadatina wa dzunuba ikhwanina wa dzunuba man lahu hukun alaina wa dzunuba man nasara alaina wa dzunuba jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yaminhumul amwat. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati wal matan wal qur'anil azim antaftalana bi kulli khair wa anta jalana min ahlil khair wa antu amilana ya maulana bi muamalatika li ahlil khair wa anta fadana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa walidina wa dzurriyyatina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli fitnati wa minati wa bu'si wa dhair. Innaka wali kulli khair wa mutafaddilu kulli khair wa muti kulli syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa yassir lana wa la tu'asir alaina wa akrimna wa la tuhinna wardina wardu anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannata bi salamin aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa walidina wa dzurriyyatina wa ahlina wa masyayikhana wa asatidana wa ustadatina wa talamidana wa talamidina wa tilmidatina min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahli tuqa wal maghfirah wa ja'alna wa iyyahumul ulama al-amilin wal muallimin wan nasihin was-sabirin wasyakirin was-sadiqin wal khashiin waz zahidin wal mutawakkilin wal mutadarrin wal muttaqin wal mukhlisin wal mujahidina fi sabilika bi amwalina wa anfusina waz zairina ila baitika baitil haram wa qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la tajalna wa ayya min alidari wa alishri wa alidzulim wa alidhalal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batil batila warzuqna tinaba. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa walidina wa ahlina wa talamidina wa tilmidatina wa la tadurru
amiruhum wa fikum li taatika warzuqna birrahum. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi masna'ina wa barik lana fi ma kana minna wa barik lana fi ma kana fina. Allahumma barik lana fil umuri wa rizqi wad dini wad dunya wal akhirah wal ilmi wal amali wal amni wal imani was syahadati wal islami wa taqwa wal afi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azai maghfiratika wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ism wal fauza bil jannati wan najata min nar wal fa'idal hisab. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil wali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfana biha indakal darajat wa tuballighuna biha sal ghayat min jamil khairati fil hayati wa dal mamat wa alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawaan wa likulli ilatin shifaan wa likulli hajatin qadaan wa alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin adada khalqik salatan tunawiru biha qulubana wa sallim ala Muhammadin zinata arsyik salaman tuzakki bi amalana wa barik ala Muhammadin midada kalimatik barakatan tatmanu biha anfusuna wa ala alihi tahirin wa sahbihi tayyibin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.